Halo semuanya, perkenalkan nama saya Megawati Putri Simanjuntak. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang konsep auditing, mengenai definisi auditing, jenis-jenis auditing, standar auditing, dan pengertian auditor. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke dalam materi. Selamat menyimak penjelasan berikut ini. Auditing 1, Bab 1 Konsep Auditing. A. Definisi auditing. Menurut Asobag, A Statement of Basic Auditing Concept, auditing adalah suatu proses sistematik untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti secara objektif mengenai asersi-asersi tentang berbagai tindakan atau kejadian ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan dan menyampaikan hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Jadi, secara ringkas, pengertian auditing itu sendiri adalah suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai informasi tingkat kesesuaian antara tindakan atau peristiwa ekonomi dengan kriteria yang sudah ditentukan, serta melaporkan hasilnya kepada pihak yang membutuhkan, yang dimana auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Penjelasan pengertian Asobag. Adapun beberapa penjelasan dari pengertian auditing menurut Asobag. Pertama, proses yang sistematik. Artinya, auditing merupakan suatu kegiatan yang harus membutuhkan suatu perencanaan yang sangat baik, terstruktur, dan terorganisir. Kedua, menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif. Artinya bahwa auditor dalam memeriksa dasar-dasar yang dipakai untuk membuat asersi atau pernyataan oleh manajemen dan melakukan penilaian tanpa sikap memihak dan mengungkapkan fakta apa adanya. Dengan demikian, hasil pekerjaan auditor akan memiliki objektivitas yang lebih tinggi. 3. Asersi-asersi tentang berbagai tindakan dan kejadian ekonomi. Artinya yaitu asersi atau pernyataan tentang kejadian ekonomi yang merupakan informasi hasil proses akuntansi yang dibuat oleh individu atau suatu organisasi. Hal penting yang perlu dicatat adalah bahwa asersi-asersi atau pernyataan-pernyataan tersebut dibuat oleh penyusun laporan keuangan, yaitu manajemen perusahaan atau pemerintah, untuk selanjutnya dikomunikasikan kepada para pengguna laporan keuangan. Jadi bukan merupakan asersi dari auditor. 4. Menentukan tingkat kesesuaian. Artinya yaitu penghimpunan dan pengevaluasian bukti-bukti yang dimaksudkan untuk menentukan sesuai tidaknya asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tingkat kesesuaian tersebut dapat diekspresikan dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif. Dalam bentuk kuantitatif, misalnya, presentasi pencapaian penjualan bila dibandingkan dengan penjualan dalam anggaran. Lalu dalam bentuk kualitatif, contohnya kewajaran laporan keuangan. 5. Kriteria yang ditentukan. Artinya, kriteria yang ditentukan merupakan standar pengukuran untuk mempertimbangkan asersi-asersi. Kriteria tersebut dapat berupa prinsip akuntansi yang berlaku umum atau standar akuntansi keuangan. Aturan-aturan spesifik yang ditentukan oleh badan legislatif atau pihak lainnya, anggaran atau ukuran lainnya dalam kinerja manajemen. 6. Menyampaikan hasil-hasilnya. Artinya, yaitu hasil audit dikomunikasikan melalui laporan tertulis yang mengidentifikasikan tingkat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang telah ditentukan. Komunikasi hasil audit tersebut dapat memperkuat atau memperlemah kredibilitas representasi atau pernyataan yang dibuat. 7. Para pemakai yang berkepentingan. Artinya, pemakai yang berkepentingan merupakan pengambil keputusan yang mengandalkan informasi laporan audit yang disampaikan. Para pemakai meliputi investor maupun calon investor, bank, pemegang saham, pemerintah, manajemen, dan publik pada umumnya. B. Jenis-jenis audit. Pertama, ditinjau dari luasnya pemeriksaan, terbagi atas dua, yaitu pemeriksaan umum atau general audit dan pemeriksaan khusus atau special audit. Pemeriksaan umum atau general audit merupakan pemeriksaan yang umum dilakukan atas laporan keuangan perusahaan yang dilakukan oleh kantor akuntan publik atau KAP, di mana pemeriksaan KAP yang bersifat independen bertujuan untuk memberikan penilaian sekaligus memberikan opini mengenai kewajaran dari laporan keuangan dari suatu perusahaan secara keseluruhan. Pemeriksaan khusus atau special audit merupakan suatu pemeriksaan yang terbatas hanya pada permintaan audit yang dilakukan oleh kantor akuntansi publik dengan menyertakan opini. Misalnya, KAP diminta untuk memeriksa apakah terdapat kecurangan pada penagihan piutang usaha perusahaan. Dalam hal ini, prosedur audit terbatas untuk memeriksa piutang, penjualan, dan penerimaan kas. Pada akhirnya,
Pemeriksaan KAP hanya memberikan pendapat apakah terdapat kecurangan atau tidak terdapat penagihan piutang usaha di perusahaan. Jika memang ada kecurangan, berapa besar jumlahnya dan bagaimana modus operasinya. Lalu, ditinjau dari jenis pemeriksaan. Terdapat 4. Yang pertama, audit operasional, merupakan pemeriksaan terhadap kegiatan operasional suatu perusahaan, di mana hal-hal yang menjadi perhatian dalam audit operasional ini yaitu dari segi kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional manajemen yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah kegiatan operasional yang berjalan sudah efektif, efisien, dan ekonomis. Efektif maksudnya adalah dapat mencapai tujuan atau sasaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Lalu, efisien maksudnya adalah dengan biaya tertentu dapat mencapai hasil atau manfaat yang telah ditetapkan atau berdaya guna. Lalu, ekonomis maksudnya adalah dengan pengorbanan yang serendah-rendahnya dapat mencapai hasil yang optimal atau dilaksanakan secara hemat. Lalu yang kedua, pemeriksaan ketaatan. Audit ketaatan adalah jenis audit yang memiliki tujuan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah mentaati peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik itu peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak intern, yaitu manajemen dan dewan komisaris, maupun pihak ekstern, yaitu pemerintah, Bapepam, Bank Indonesia, DJP, dan lain-lain. Ketiga, pemeriksaan intern, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan umum yang dilakukan internal auditor biasanya lebih rinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan, karena pihak-pihak luar perusahaan menganggap bahwa internal auditor yang merupakan orang dalam perusahaan tidak independen. Laporan internal auditor berisi temuan pemeriksaan atau audit finding mengenai penyimpangan dan kecurangan yang ditemukan, kelemahan pengendalian intern, beserta saran-saran perbaikannya atau recommendation. Keempat, audit komputer, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor akuntan pabrik terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan sistem elektronik Data Processing atau EDP. C. Standar auditing. Menurut Arens, standar auditing merupakan panduan umum bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab untuk melakukan audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pula pertimbangan atas kualitas profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan, pelaporan, serta bukti audit. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh IAI terdiri dari 10 standar yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu pertama, standar umum. Standar umum berkaitan dengan persyaratan auditor dan mutu pekerjaannya, sehingga bersifat pribadi. Standar ini mencakup 3 bagian diantaranya. 1. Sudah mengikuti pelatihan dan mengikuti kecakapan teknis yang memadai, yaitu audit harus dilakukan oleh orang yang sudah mengikuti pelatihan dan memiliki kecakapan teknis yang memadai sebagai seorang auditor. 2. Mempertahankan sikap mental yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit. Jadi auditor harus mempertahankan sikap mentalnya yang independen dalam semua hal yang berhubungan dengan audit. 3. Profesional dalam melaksanakan audit dan menyusun laporan. Jadi auditor harus menerapkan kemahiran profesionalnya. Kedua, standar pekerja lapangan. Terdapat 3. Yang pertama, merencanakan pekerjaan secara memadai. Jadi sebagai tenaga profesional, maka seharusnya seluruh pekerjaan dapat direncanakan dengan sebaik-baiknya, dan apabila menggunakan asisten, maka harus disupervisi dengan semestinya. 2. Memiliki pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal. Jadi, tidak hanya memperhatikan standar auditing saja, tetapi pemahaman yang memadai atas pengendalian intern sangat dibutuhkan untuk merencanakan audit dan menentukan sifat serta menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. 3. Memiliki cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit, di mana bukti audit tersebut harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk dapat memberikan pernyataan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Lalu, standar pelaporan. Terdapat 4. Yang pertama, hasil audit harus dinyatakan dalam laporan auditor, yaitu laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Auditor harus mengidentifikasi dalam laporan auditor
Jadi hasil laporan auditor harus menunjukkan apabila ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dengan penerapan pada periode sebelumnya. 3. Informatif yang belum memadai harus dinyatakan dalam laporan auditor. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. 4. Laporan audit harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, atau asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor dan jika ada tingkat tanggung jawab yang bersangkutan. D. Pengertian auditor. Menurut standar profesional akuntan publik tentang auditor, audit dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Auditor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi tertentu dalam melakukan audit atas laporan keuangan dan kegiatan suatu perusahaan atau organisasi. Kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang auditor adalah independensi, integritas, dan kompetensi. Seorang auditor juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Arti independensi dalam hal ini adalah auditor harus jujur, tidak mudah dipengaruhi, dan tidak memihak kepentingan siapapun, karena auditor tersebut melakukan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Auditor berkewajiban untuk jujur, tidak hanya pada manajemen dan pimpinan dalam instansi, namun juga kepada masyarakat dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan pada pekerjaan auditor tersebut. Lalu, arti integritas adalah seorang auditor harus membangun kepercayaan agar dapat memberikan penilaian yang baik dan dapat dipercaya. Dalam integritas ini, seorang auditor harus melakukan tugasnya dengan kejujuran, ketekunan, dan juga bertanggung jawab. Lalu, arti kompetensi, yaitu dalam melaksanakan tugasnya, seorang auditor harus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya, dan akan terus-menerus meningkatkan kemampuan dan efektivitas dan kualitas pelayanannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Salsabila Wijanarko, merupakan asisten dari Laboratorium Akuntansi Menengah. Di sini, saya akan menerangkan lebih lanjut dari penjelasan bab 1 mengenai audit yang sebelumnya telah dijelaskan dan diterangkan oleh Kak Mega. Mohon untuk video selanjutnya diperhatikan dan disimak baik-baik. Semoga video tersebut dapat menambahkan ilmu kalian dan dapat dipahami. Terima kasih, selamat menikmati videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai audit yang telah dijelaskan sebelumnya oleh Kak Mega dari pengertian dan jenis-jenis audit. Nah, audit sendiri memiliki dua pemeran utama, yaitu auditor dan audite. Gampangnya, auditor merupakan pihak yang melakukan audit, sedangkan audite adalah orang yang diaudit, jadi entitasnya dari si auditor sendiri. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai auditor. Auditor memiliki beberapa jenis auditor, yaitu ada 4. Yang pertama, auditor independen. Nah, auditor independen merupakan auditor yang berasal dari kantor akuntan publik atau KAP yang bertanggung jawab mengaudit laporan keuangan historis yang dipublikasikan oleh perusahaan, baik perusahaan go public ataupun perusahaan-perusahaan besar. Jadi, auditor independen ini sudah memiliki kualifikasi, kualitas, dan kredibilitas yang terpercaya. Yang kedua, ada auditor pemerintah, merupakan auditor yang berasal dari lembaga pemeriksa pemerintah. Nah, lembaga pemeriksa pemerintah untuk auditor sendiri ada 3 yang memiliki fungsi atau tanggung jawab yang berbeda-beda. Yang pertama, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yang berfungsi untuk mengaudit sebagian besar informasi keuangan yang dibuat oleh berbagai macam badan pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebelum diserahkan kepada DPR. Jadi memang si BPK inilah yang mengaudit. Sedangkan ada juga BPKP, yaitu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Fungsinya apa? Mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional berbagai program pemerintah. Jadi yang mengevaluasi dan melihat kira-kira program pemerintah sudah dijalankan dengan baik ataupun dari APBN yang dikeluarkan sudah maksimal atau belum, itu yaitu BPKP. Sedangkan Itjen atau
Inspektorat Jenderal berfungsi untuk mengawasi terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen atau kementeriannya. Jadi, 3 lembaga tersebut memiliki fungsi yang berbeda tapi masih berkesinambungan. PPK yang mengaudit, BPKP yang mengevaluasi, sedangkan Itjen yang melakukan pengawasan. Setelah auditor pemerintah, ada auditor pajak. Auditor pajak berasal dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP yang bertanggung jawab untuk memberlakukan peraturan pajak. Tanggung jawabnya apa? Yaitu mengaudit surat pemberitahuan atau SPT wajib pajak untuk menentukan apakah SPT tersebut sudah mematuhi peraturan pajak yang berlaku. Jadi dilihat kira-kira wajib pajak sudah melaporkan sesuai dengan kenyataan atau belum. Nah, yang terakhir ada auditor internal yang dipekerjakan oleh perusahaan untuk melakukan audit bagi manajemen. Akan tetapi, auditor internal tidak dapat sepenuhnya independen. Kenapa? Karena masih ada hubungan antara pemberi kerja dan karyawan. Kan auditor internal ini direkrut sendiri kan oleh perusahaan, jadi mereka masih ada hubungan antara pemberi kerja dan karyawan. Jadi tingkat independennya itu masih diragukan untuk pengguna eksternal. Biasanya laporan audit ini hanya diterbitkan untuk internal saja, melihat kecurangan ataupun ada kelalaian dari sistem yang terjadi, sehingga auditor internal bisa memberikan solusi yang baik untuk kedepannya tidak ada terjadinya kecurangan atau kelalaian yang terjadi seperti itu. Selanjutnya ada pula laporan audit. Nah, laporan audit sendiri ada 2 contohnya. Laporan audit standar wajar tanpa pengecualian dan laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi perkataan. Di sini saya akan mencontohkan tentang laporan audit standar wajar tanpa pengecualian. Kalian bisa lihat contohnya di halaman 14 di modul kalian. Di sini kita akan bahas satu persatu ya dari modul di halaman 14 kalian. Yang pertama di atasnya pasti ada judul laporan. Nah, judul laporan di sini laporan kantor akuntan publik independen terdaftar. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini ada kata-kata independen. Jadi memang setiap laporan audit harus dimasukkan judulnya mengandung kata independen. Kenapa? Untuk menjelaskan ataupun menegaskan kepada pemakai bahwa laporan audit yang diberikan oleh auditor dilaksanakan secara tidak memihak atau netral. Jadi sebagai penegas saja. Yang kedua, pasti ada alamat laporan audit. Nah, alamat laporan audit ini merupakan alamat yang tertuju. Jadi laporan audit ini untuk siapa? Biasanya ditujukan kepada perusahaan, para pemegang saham, ataupun dewan direksi perusahaan. Kalau di sini contohnya kepada para pemegang saham PT Desa CK Group. Di bawah alamat laporan audit ada paragraf pendahuluan. Jadi di dalam paragraf pendahuluan ini memiliki 3 poin utama. Nah, yang pertama itu di sini ada kata-kata kami telah mengaudit. Nah, ini maksudnya apa? Membuat suatu pernyataan yang sederhana bahwa kantor akuntan publik bersangkutan telah melaksanakan audit. Jadi ini untuk membedakan antara laporan kompilasi atau laporan review. Kalau misalnya dia tidak menjelaskan bahwa dia mengaudit, kan kita nggak tahu ini laporan apa. Jadi dia lebih menegaskan. Terus poin yang kedua ada pada tanggal neraca atau 31 Desember 2019 dan 2018. Jadi untuk menyatakan laporan keuangan yang telah diaudit termasuk tanggal neraca serta periode akuntansi untuk laporan laba rugi dan laporan arus kas. Jadi dikasih tahu apa aja sih yang diaudit, ada laporan posisi keuangan, tanggal berapa laporan posisi keuangan yang diaudit, yaitu 31 Desember 2019 dan 2018. Selain laporan posisi keuangan, ada juga laporan laba rugi, perhitungan laba ditahan, dan laporan arus kas. Nah, poin yang terakhir dalam paragraf pendahuluan harus dimasukkan, yaitu di sini contohnya laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan tersebut berdasarkan auditing kami. Jadi di sini menegaskan adanya perbedaan tanggung jawab antara auditor dengan audite. Jadi untuk auditor
dia bertanggung jawab atas laporan audit atau opini yang diberikan, sedangkan audite bertanggung jawab atas laporan keuangan yang telah dibuat sendiri oleh si audite atau entitas perusahaan, seperti itu. Nah, di bawah paragraf pendahuluan ada paragraf ruang lingkup. Sama seperti paragraf pendahuluan, paragraf ruang lingkup memiliki 3 poin utama. Apa aja sih? Yang pertama, di sini yang digarisbawahi adalah Public Company Accounting Oversight Board dari Amerika Serikat. Nah, itu kan merupakan standar kan. Jadi auditor harus memberitahu di laporan auditnya apa sih standar yang dipakai untuk melakukan laporan audit ataupun melaksanakan audit. Ternyata si auditor menggunakan Public Company Accounting Oversight Board. Yang kedua, di sini juga menyatakan laporan keuangan bebas salah saji. Jadi menyatakan dalam laporan audit bahwa auditor sudah memeriksa bahwa keseluruhan laporan keuangan tidak ada yang immaterial, batas material yang telah ditetapkan oleh auditor sebelum melaksanakan audit. Poin yang ketiga dalam paragraf ruang lingkup, yaitu di sini dikatakan di bawah, kami yakin bahwa auditing kami memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat. Jadi selain dalam paragraf ruang lingkup ini menjelaskan materialitas, juga diberikan bukti-bukti yang sudah kuat. Di sini menyimpulkan bahwa auditor yakin bahwa bukti audit yang dikumpulkan itu sudah memadai guna pernyataan pendapat. Paragraf yang terakhir yaitu paragraf pendapat. Nah, dari perkataan yang sebelumnya pasti harus diberikan kan pendapat. Nah, paragraf pendapat tersebut biasanya didahului dengan opini kami, dengan kata-kata opini. Kenapa sih dengan kata-kata opini? Karena audit ini berdasarkan opini atau pernyataan auditor, bukan dari pernyataan yang benar-benar sah, sehingga harus dimasukkan kata-kata opini. Nah, paragraf pendapat ini merupakan paragraf dari hasil ataupun kesimpulan yang ada selama auditor mengaudit laporan keuangan entitas tersebut. Di bawah paragraf pendapat pasti adanya nama kantor akuntan publik di mana si auditor itu bekerja ataupun dikeluarkan oleh KAP mana, yaitu Lee Min Ho dan rekan di sini contohnya. Terus tanggal laporan audit, biasanya tanggal yang tepat itu yaitu pada laporan audit, yaitu ketika auditor menyelesaikan prosedur audit di lokasi pemeriksaan. Jadi pada saat sudah mengaudit, nah itu baru tanggal laporannya. Contoh laporan audit yang kedua yaitu laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi perkataan. Jadi sebenarnya contoh laporan audit itu sama dari laporan audit standar wajar tanpa pengecualian, tetapi memiliki paragraf penjelasan. Jadi sekiranya kalau misalnya si auditor ini merasa ada yang perlu ditambahkan atau ada informasi yang perlu diberikan, nah di bawah paragraf pendapat ini akan diberikan paragraf penjelas. Jadi cuman perbedaannya di situ. Tetapi dalam paragraf ruang lingkupnya, yaitu bebas salah saji materialnya, tetap sama, yaitu bebas salah saji, karena di sini laporan audit wajar tanpa pengecualian. Jadi perbedaannya hanya dalam paragraf pendapat, di bawahnya yaitu ada paragraf penjelasan. Nah, laporan audit yang saya jelaskan kan sudah ada dua. Yang pertama tadi laporan audit wajar tanpa pengecualian. Apa aja sih kondisi-kondisi yang bisa seperti itu? Yang pertama, semua laporan neraca, laporan laba rugi, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas sudah termasuk dalam laporan keuangan. Jadi laporan keuangan perusahaan itu sudah lengkap, jadi semuanya sudah ada. Yang kedua, 3 standar umum telah dipatuhi dalam semua hal yang berkaitan dengan penugasan, dan auditor telah melaksanakan penugasan audit ini dengan cara yang memungkinkannya untuk menyimpulkan bahwa ketiga standar pekerjaan lapangan telah dipenuhi. Jadi standar umum dan standar pekerjaan lapangan sama-sama sudah dipenuhi nih. Kan standar umum dan standar pekerjaan lapangan tadi sudah dijelaskan oleh Kak Mega kan sebelumnya. Jadi ternyata semuanya sudah terpenuhi, jadi itu bisa dimasukkan ke dalam wajar tanpa pengecualian. Yang ketiga, ada kecukupan bukti audit. Jadi, ternyata auditor dalam memberikan laporan audit, bukti-bukti yang telah diberikan dari auditnya sendiri sudah cukup dan sudah baik. Yang keempat, ada laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi. Jadi,
laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi udah menggunakan SAK ataupun PSAK ataupun yang sekarang SAK etap. Nah, yang terakhir, tidak terdapat situasi yang membuat auditor merasa perlu untuk menambahkan sebuah paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Nah, 5 poin tersebut merupakan kondisi-kondisi di mana auditor bisa memberikan laporan audit standar wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya, ada jenis-jenis pendapat auditor. Nah, jenis-jenis pendapat auditor sendiri itu ada 5. Yang pertama, pendapat wajar tanpa pengecualian, yang tadi saya telah jelaskan dengan contohnya, yaitu semua elemen laporan keuangan disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim dan diterapkan secara konsisten. Jadi sudah baik semuanya, laporan keuangan sudah lengkap, bukti sudah ada, terus prinsip-prinsipnya sudah sesuai dengan yang berlaku, ada SAK, PSAK, dan lain-lain. Nah, yang kedua apa? Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan yang ditambahkan dalam laporan audit bentuk baku. Jadi laporannya sama seperti pendapat wajar tanpa pengecualian, tetapi di bawah paragraf pendapat ditambahkan paragraf penjelasan. Nah, audit ini diselesaikan dengan hasil memuaskan dan laporan keuangan disajikan secara wajar, jadi sudah material. Tetapi, auditor merasa perlu atau penting memberi informasi tambahan. Mungkin ada informasi seperti strukturnya ada yang berubah ataupun yang lain-lain. Nah, yang ketiga, ada pendapat wajar dengan pengecualian. Laporan keuangan disajikan secara wajar, tetapi ada beberapa elemen yang dikecualikan tetapi tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Contohnya, kayak ternyata di kasnya itu ada pengambilan prive nih, tetapi nggak dimasukin, ternyata salah masukin nominalnya, harusnya di prive malah langsung ke modal. Itu kan salah kan di dalam kewajaran laporan keuangan, tapi itu untuk materialitasnya tidak besar karena masih sama-sama mengurangi dan saldonya juga masih sama. Cuman penempatan dalam akun-akunnya saja yang salah. Yang keempat yaitu pendapat tidak wajar. Ditemukan ketidakwajaran yang material dalam elemen-elemen laporan keuangan. Kalau tadi kan pendapat wajar dengan pengecualian itu contohnya prive-nya salah diletakin tetapi saldonya masih sama. Ternyata dia salahnya masukinnya ke dalam modal. Tapi tingkat materialitas yang telah diberikan oleh auditor ini masih cukup. Sedangkan untuk pendapat tidak wajar ini sudah melebihi batas dari tingkat materialitas yang diberikan oleh si auditor. Sehingga diberikanlah pendapat tidak wajar. Ternyata banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi, kayak kasnya harusnya bertambah, ternyata nggak ditulis. Dan itu bisa merugikan besar oleh perusahaan kan. Nah, yang terakhir yaitu pernyataan tidak memberikan pendapat. Kenapa kok bisa sih auditor tidak memberikan pendapat? Ada 3 kondisi. Yang pertama, pembatasan yang luar biasa terhadap hal biasa terhadap luas pemeriksaan auditor. Yang kedua, adanya ketidakpastian yang luar biasa. Dan yang ketiga, tidak bebas dalam hubungannya klien. Jadi mungkin saja antara klien dengan auditor itu hubungannya tidak baik, terus adanya pembatasan. Misalnya si auditor ini ingin memeriksa nih cadangan kas yang mereka punya sebagai bukti audit untuk penguat dari laporan audit, ternyata dibatasi, nggak mau entitasnya, itu bisa si auditor tidak memberikan pendapat. Jadi seperti itu. Jadi ada 5 jenis pendapat auditor. Yang terakhir, pasti laporan audit harus dikuatkan dengan bukti audit. Apa sih bukti audit itu sendiri? Nah, bukti audit adalah informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit telah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Jadi bukti audit ini penting ya. Setiap laporan audit harus memiliki bukti audit yang kuat. Nah, ada 6 bukti audit. Ada pemeriksaan fisik, konfirmasi, pengamatan, wawancara kepada klien, hitung ulang, dan prosedur analitis. Yang pertama ada pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik ini merupakan inspeksi
atau perhitungan aktiva berwujud oleh auditor. Contohnya apa? Perhitungan kas dan persediaan. Kas dan persediaan itu kan pasti ada wujudnya. Aktiva berwujud itu mungkin dihitung satu persatu, persediaannya dicek apakah sama atau beda dari laporan keuangan yang telah diberikan. Terus selain pemeriksaan fisik, ada juga konfirmasi. Dapat diartikan sebagai penerimaan jawaban tertulis maupun lisan dari pihak ketiga yang independen dalam memverifikasi akurasi informasi yang telah diminta oleh auditor. Jadi memverifikasi nih, kira-kira jawaban dari audite dengan klien sama nggak ya? Bisa lisan maupun tertulis, jadi bisa by omongan ataupun dengan surat seperti itu atau pernyataan. Nah, konfirmasi ini menurut SA seksi 330 ada 3. Yang pertama, konfirmasi positif dengan informasi yang dipasok oleh pihak yang ditanya. Konfirmasi bentuk ini berarti bahwa konfirmasi diminta untuk mengembalikan konfirmasi dalam kondisi apapun. Yang kedua, konfirmasi positif. Nah, bedanya dengan informasi yang akan dikonfirmasi yang tertera dalam formulir. Yang ketiga, konfirmasi negatif berarti bahwa penerima konfirmasi diminta menjawab hanya jika konfirmasinya salah. Jadi kan tadi konfirmasi bisa lisan dan tertulis. Nah, yang pertama itu untuk lisan, yang kedua itu untuk tertulis. Sedangkan yang ketiga itu jika konfirmasinya salah, makanya konfirmasi negatif. Selain konfirmasi, ada juga pengamatan atau observasi. Pengamatan sendiri adalah penggunaan perasaan untuk menetapkan aktivitas tertentu. Dalam keseluruhan audit, akan ada banyak kesempatan untuk melihat dan menyentuh untuk mengevaluasi bermacam benda. Contohnya apa? Pengamatan. Menyaksikan keberadaan dan kondisi fisik aktiva tetap. Jadi auditor ini bisa langsung ke lapangan. Kira-kira diamati nih, oh ternyata cara kerjanya sama nih yang telah dilaporkan. Terus kondisi fisik yang ada di gudang, pemeriksaan untuk persediaannya juga sama kok, tidak ada yang berubah. Nah, seperti itu sebagai pengamatan. Yang keempat, ada wawancara kepada klien. Apa sih wawancara kepada klien? Yaitu tanya jawab. Adalah mendapatkan informasi tertulis atau lisan dari klien dengan menjawab pertanyaan dari auditor. Jadi, auditor ini akan menanyakan beberapa pertanyaan yang akan diberikan kepada klien. Jadi, jawabannya itu langsung dari pihak ketiga. Selanjutnya, ada hitung ulang. Nah, pelaksanaan ulang mencakup pengecekan ulang suatu sampel perhitungan dan perpindahan informasi yang dilakukan klien selama periode yang diaudit. Pengecekan ulang perhitungan berisi pengujian akurasi aritmatis klien. Nah, dia dicek ulang atau dihitung ulang nih dari informasi-informasi yang telah dilakukan klien. Contohnya apa? Mengecek kebenaran perhitungan matematis dan bukti-bukti jurnal. Jadi nih, kan ada bukti-bukti jurnal ataupun buku kas, dicek ulang. Kira-kira tanggal segini sama nggak ya sama yang itu, dan ditanyakan lagi kepada klien. Dan yang terakhir, ada prosedur analitis. Nah, prosedur analitis adalah prosedur yang menggunakan perbandingan dan hubungan untuk menentukan apakah saldo akun tersaji secara layak. Jadi, ini tuh prosedur analitis lebih ke perbandingan antara saldo sebelumnya dengan saldo yang sekarang. Nah, tujuannya apa? Memahami industri dan bisnis klien. Jadi kira-kira sama nggak ya dibandingkan. Yang kedua, menilai kemampuan keberlanjutan bisnis entitas. Jadi dikira, oh ternyata tiap tahunnya baik nih hasil dari pembandingan. Jadi kan kita bisa menilai kan untuk kelangsungan hidup entitas tersebut. Yang ketiga, menunjukkan munculnya kemungkinan kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu mengurangi ujian audit rinci. Dari 6 hal itu merupakan contoh dari bukti-bukti audit yang digunakan oleh auditor sebagai penguat dari laporan audit yang ada. Jadi, penjelasan untuk bab 1 dari saya dan Kak Mega cukup sekian dan terima kasih. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kalau misalnya kalian ingin bertanya bisa dikontak selanjutnya untuk Kak Mega atau untuk ke saya, Kak Ervina.
Terima kasih telah mendengarkan dari penjelasan kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.